Selamat sore, sahabat Patmana. Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman kembali bersama saya, Eka dan Putri, partner saya di Patmana. Terima kasih kembali kepada Bapak Wayan Mustike yang telah hadir kembali di sini untuk membuka hati kita dan memperluas kesadaran kita. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silakan, Anissa. Tidak terasa tahun 2024 sudah hampir berakhir. Seperti flash aja lewat sepertinya. Habis itu. Sesuai dengan visi dan misi kami, Patmana terus berkomitmen dalam gerakan penyehatan mental masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan pemahaman tentang jati diri manusia. Patmana juga memberikan sesi-sesi coaching dan konseling personal atau pribadi, serta workshop-workshop tentang parenting maupun kesadaran diri atau self-awareness, baik secara online maupun offline. Selama tahun 2024 ini, kami lebih fokus mendalami topik-topik yang berkaitan dengan emosi. Kali ini, Pak Wayan akan mengulas tentang emosi dan peran kehidupan kita. Dan tanggal 7 Desember nanti, Pak Wayan akan menutup webinar Patmana tahun ini dengan mengulas tentang memahami peran kehidupan kita di dunia. Dicatat ya, tanggalnya Sabtu 7 Desember jam 15.30 dan sampai dengan 17.30. Itu kira-kira 2 minggu lagi. Oke, baik, mari kita simak ulasan dari Pak Wayan. Silahkan, Pak Wayan. Check sound. Aman? Aman, Pak Wayan, aman. Selamat sore Ibu Sri, selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa kembali kita di menjelang akhir tahun ini dalam tema yang cukup menarik, yaitu tentang emosi. Dan perannya, entah maksud temanya ini peran kehidupan kita atau peran emosi dalam kehidupan kita. Tapi nanti kita lebih elaborasi ke peran emosi dalam kehidupan kita. Karena nanti tentang peran kehidupan kita sendiri nanti di tanggal 7 Desember nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Nah, jadi Bapak Ibu berbicara tentang diri kita, membaca diri kita, mengenali diri kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dari pengenalan kita terhadap emosi kita sendiri.
Karena mau tidak mau emosi adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari diri kita. Bahkan sejak kecil kita membawa sebuah kemampuan untuk mengekspresikan emosi kita. Baik emosi sedih, marah, gembira, sukacita, dan sebagainya. Nah, jadi hari ini kita akan mengenali diri kita di bagian emosi dan apa yang terjadi kalau kita tidak mengenali bagaimana emosi kita muncul, apa pemicunya, maka kita tidak akan pernah bisa memahami bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan penuh sukacita. Dan karena ini agak bersifat teoritis, sehingga saya harap Bapak Ibu bisa memahaminya jika kita bisa membaca apa yang ada dalam emosi itu sendiri melalui share screen yang saya akan lakukan pada sore hari ini, sehingga kita bisa sama-sama belajar mengenal diri kita dari sudut emosi kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang emosi dan peran emosi dalam kehidupan kita tentu akan sangat banyak yang perlu kita renungkan kembali. Seringkali kita terlanjur mengeneralisasi. Ketika kita bicara tentang emosi, maka kesannya adalah emosi itu selalu hal-hal yang bersifat buruk. Mungkin karena seringkalinya emosi itu dikaitkan dengan kemarahan, kebencian, emosi. Ya, seringkali emosi itu muncul sebagai sesuatu yang bersifat negatif saja, sehingga kita lupa bahwa emosi itu adalah bagian dari diri kita yang benar-benar harus kita kenali baik buruknya, kurang lebihnya, manfaat dan mudaratnya. Jadi, apakah benar emosi itu selalu adalah sesuatu yang bersifat buruk? Maka kita perlu merenung kembali apa sih definisi emosi itu sendiri. Bicara tentang emosi, maka kita harus mengenali bahwa emosi itu sendiri sesungguhnya adalah pengalaman psikologis yang begitu kompleks dalam diri kita. Ia bisa meliputi perasaan yang subjektif, ya, memunculkan reaksi-reaksi yang berupa perasaan, bisa juga merupakan respon fisiologis dalam tubuh kita, dan bahkan merupakan suatu reaksi perilaku yang bisa muncul sebagai respon kita terhadap rangsangan atau stimulus yang datang dari dalam diri maupun datang dari luar diri. Nah, pelan-pelan kita melihat apa sih emosi itu sebenarnya kalau kita membahasnya dari pengalaman psikologis kita. Secara subjektif, pengalaman subjektif kita adalah penyebab kita mengalami suatu bentuk emosi. Ya, yaitu sebuah perasaan yang dialami oleh seseorang secara subjektif yang mungkin tidak akan sama dengan orang lainnya terhadap objek yang sama. Jadi kalau satu orang diberikan kotoran mungkin marah, yang orang lainnya mungkin senang-senang saja. Misalnya kalau di tempat kita bekerja kita dikirimi seember kotoran mungkin kita marah. Tapi kalau kita bekerja sebagai seorang analis lab dikirimin kotoran, maka kita akan menerimanya dengan baik karena menganggap itu sebuah pekerjaan sebagai seorang analis. Ya, jadi perbedaan emosi yang muncul itu sangat subjektif sifatnya, tergantung dari bagaimana kita mengerti posisi kita. Dan karena subjektif itulah kemudian muncul perasaan-perasaan yang kita sering kenal sebagai ada kebahagiaan, kemarahan, kecemasan, kesedihan, dan lain-lain. Yang masing-masing orang akan berbeda menanggapi stimulus yang datang dari internal maupun eksternalnya. Ada orang yang secara subjektif bisa mengalami emosi yang marah. Kalau ditanya dengan penuh ramah tamah, dia mau kemana? Itu misalnya pada orang bule yang tidak mau urusan pribadinya dipertanyakan oleh orang lain. Tapi pada orang yang rindu dengan bagaimana di pergaulan itu dia dihargai dan diperhatikan, orang-orang yang seeking attention itu akan bahagia ketika disapa. Dia mau kemana, apa sudah makan, dan sebagainya, dia bahagia, dibegitukan. Ini sangat subjektif sifatnya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami sebuah emosi, di situ bisa muncul sebuah respon fisiologis, yaitu suatu perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita mengalami sebuah kondisi yang terkait dengan emosi. Misalnya, kadang kita rasakan detak jantung kita bertambah kencang, bertambah
terasa dari luar gitu, bahkan bisa kelihatan kalau kita menoleh ke dada kita, saking kerasnya detak jantung kita bisa kelihatan dia berdebar-debar begitu. Kemudian ada perubahan pada napas kita, mungkin orang yang bersedih akan berbeda pola napasnya dengan orang yang bergembira. Orang yang depresi, pola napasnya juga akan terlihat berbeda ketika dia mengalami suatu kondisi emosional. Ya. Selain itu, secara fisiologis tubuh kita juga akan mengeluarkan berbagai jenis hormon ketika kita mengalami emosi-emosi tertentu. Nanti kita akan lihat di bagian belakang nanti. Nah, emosi juga bisa terwujud atau bermanifestasi menjadi suatu tindakan atau perilaku yang muncul sebagai respon akibat kita mengalami sebuah emosi. Ya, mungkin kita bisa tertawa, menangis, atau bahkan ketika kita cemas terhadap sesuatu, kita mungkin akan berlari atau menjauh dari situasi tertentu yang tidak kita rasakan nyaman ketika menjalaninya atau mengalaminya. Ini reaksi-reaksi perilaku kita yang berkaitan dengan ketika kita mengalami kondisi-kondisi emosional tertentu. Namun demikian, perlu juga kita pikirkan, kalau emosi itu adalah sesuatu yang kadang merasa membuat kita tidak nyaman, atau kadang gara-gara emosi yang tidak terkendali bisa menyebabkan hubungan sosial menjadi tidak baik. Tidak baik dengan keluarga, tidak baik bahkan dengan anak dan orang tua, tidak baik dengan pasangan. Lalu apa sih sebenarnya peran emosi itu? Kenapa kita harus diciptakan dengan ada emosi yang disertakan ke dalam tubuh, pikiran, dan jiwa kita yang kemudian bisa mempengaruhi perjalanan kehidupan kita? Ya, kadang kita tahulah, kadang kita menjadi tidak enak dalam kehidupan ini, tidak nyaman, hanya gara-gara kita terlanjur lepas kendali terhadap emosi yang muncul ketika kita mengalami sebuah rangsangan tertentu dari luar diri kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita mungkin sangat bersedih, sementara jika yang hilang itu adalah sesuatu yang kita benci, mungkin kita malah bahagia. Nah, ini kehilangan benar-benar sama kehilangan, tetapi yang satu membuat kita tertawa, yang satu membuat kita bersedih. Karena objek yang kita hilang itu adalah objek yang salah satunya kita cintai, ya salah satunya lagi kita benci. Nah, berbagai hal kemudian bisa muncul ketika kita mengalami sebuah kondisi tertentu yang sama, tetapi respon kita malah bisa berbeda. Nah, apa sih sebenarnya fungsi kita memiliki emosi itu? Ya, kalau kita berbicara tentang emosi, maka kita perlu melihat ada peran penting emosi itu dalam kehidupan kita. Pertama, dia bisa berperan penting ketika kita mengambil sebuah keputusan atau kita melakukan interaksi sosial dan juga bisa menyebabkan kita mencapai suatu kesejahteraan mental. Ya, kadang emosi juga membantu kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya, ini peran-peran emosi secara umum. Misalnya ketika kita mengambil sebuah keputusan akan lari ataukah diam pada sebuah situasi, ya, emosi yang berupa rasa takut tentu mungkin akan membuat kita melarikan diri dari sesuatu yang kita anggap berbahaya. Tetapi bila yang datang yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang mungkin kita rasa akan membuat kita sukacita, maka mungkin kita akan mengambil keputusan untuk tetap ada di sana, menikmati apa yang sedang terjadi. Inilah efek emosi itu membuat kita bisa menentukan kita mau mengambil keputusan yang mana. Kemudian interaksi sosial kita juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana emosi kita. Pada beberapa orang yang dalam pergaulannya menemukan sikap simpati dan empati, tentu akan memutuskan untuk berinteraksi secara sosial dengan kelompok tertentu. Tetapi ketika dia mengalami sikap antipati dalam kelompok itu, tentu dia akan memilih untuk menghindar atau menjauhi kelompok di mana dia merasa tidak dihargai. Ini peran-peran emosi yang membuat kita mendekat atau menjauh, tetap ada atau kemudian meninggalkan sebuah komunitas. Nah, ketika kita mengalami emosi, ini juga bisa membantu kita untuk mengendalikan atau mengatur diri kita. Jadi,
emosi bisa membantu kita untuk memahami dan mengatur perilaku kita. Sejumlah emosi negatif seperti takut, cemas, khawatir itu mendorong kita untuk menjadi waspada sehingga kita bisa terhindar dari sebuah bahaya yang mungkin terjadi kalau kita melakukan sesuatu yang sangat tinggi risikonya bagi keselamatan kita. Ya, inilah pentingnya di suatu saat emosi negatif atau rasa takut itu. Tetapi begitu rasa takut memunculkan emosi negatif yang tidak pas momennya, ini bisa menjadi bahkan parah, misalnya menjadi kecemasan atau bahkan fobia. Ya, khawatir berlebihan itu juga tidak bagus. Bukannya terhindar dari bahaya, malah bahaya di dalam diri kita masing-masing ketika kita terjebak dalam kecemasan. Nah, dalam urusan interaksi sosial, emosi mempunyai peran penting ketika kita dalam berkomunikasi dan berhubungan sosial itu bisa memunculkan perasaan empati, perasaan bisa memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain itu membuat kita bisa memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Ini manfaat emosi ketika dia ada dalam kondisi yang positif. Selain itu juga ketika kita bisa mengekspresikan emosi yang kita rasakan, itu tentu bisa membuat orang lain paham apa yang sedang kita alami di dalam diri kita. Sehingga mereka bisa menanggapi kondisi kita dengan tepat. Nah, masalahnya kadang-kadang ketika kita emosi, lagi marah, lagi tidak enak di rumah, terus kadang-kadang emosi itu terbawa ke kantor, orang-orang kantor di sana tidak mau tahu apa yang ada di dalam kehidupan kita, tidak mau tahu apa yang sedang kita alami, bahwa kita sedang mengalami bad day, apakah atau mengalami good day, mereka nggak paham itu. Sehingga akhirnya lama-lama kita menjadi malas mengekspresikan kondisi emosi kita. Padahal kalau saja setiap orang satu sama lain saling bisa memahami emosi apa yang sedang terjadi pada diri orang lain, di situ satu sama lain bisa saling membantu untuk meredakan emosi yang sedang terjadi. Nah, sayangnya kita hanya bisa memahami sukacita orang lain, tetapi tidak mau memahami ketika orang lain lagi bad mood misalnya. Nah, ini perlu kita renungkan. Ini penting karena kita perlu belajar juga mengekspresikan emosi kita. Karena seringkali ketika kita gagal belajar mengekspresikan emosi kita, orang lain menjadi emosi antipati terhadap diri kita. Bukannya menjadi empati atau simpati, malah menjadi antipati. Mungkin karena kita dari kesedihan yang mendalam, tiba-tiba berubah menjadi cengeng dan membuat orang lain nggak nyaman. Atau ketika kita mengekspresikan kemarahan kita menjadi ngamuk-ngamuk dan membuat orang lain nggak nyaman. Ini juga nggak bagus dalam interaksi sosial. Ini perlu kita renungkan bagaimana peran emosi itu ketika kita mau mengekspresikannya di tempat umum. Ya. Kemudian emosi juga bisa membantu kita melakukan pengambilan keputusan. Ya. Jika kita memiliki perasaan yang positif, tentu kita akan berani mengambil sebuah tindakan apapun risikonya. Nah, sayangnya ketika kita memiliki kondisi emosi yang sedang negatif, malah bisa membuat kita terlalu berhati-hati, atau bahkan menjadi kita pesimis, tidak berani melangkah, itu karena emosi kita terlalu negatif, terlalu penuh ketakutan, kecemasan akan masa depan. Ini pentingnya kita memahami peran-peran emosi, sehingga kalau terjadi sesuatu di mana kita kehilangan keberanian untuk mengambil keputusan, jangan-jangan itu karena kita belum mampu memahami emosi kita sendiri dan belum mampu menggunakannya untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, peran emosi juga selain itu ada sebagai motivator. Nah, ketika kita memiliki emosi yang bisa memotivasi kita untuk mencapai tujuan, maka cenderung kita akan menjadi bersemangat dalam menjalankan visi dan misi kita demi tujuan yang membuat kita mungkin merasa ingin dihargai. Jadi banyak orang kemudian bahasa di Bali atau ada bahasa jengah. Jengah itu artinya apa? Ketika dia terus-menerus dibully, ada rasa jengah yang membuat seseorang itu malu diperlakukan terus-menerus seperti itu.
Maka dia membalas dengan membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang tidak disangka oleh orang lain. Nah, inilah pentingnya ketika kita mampu menggunakan emosi kita dengan jalan yang benar, dengan jalan yang tepat, sehingga emosi bisa menjadi motivator yang handal dari dalam diri kita. Nah, salah satu contoh misalnya, kita merasa kecewa, merasa rendah diri diperlakukan oleh orang lain, lalu kita buktikan bahwa kita mampu melakukan apa yang menurut orang lain tidak mampu kita lakukan, maka banyak kemungkinan kita akan bisa mencapai kesuksesan yang tidak disangka-sangka oleh orang lain. Ini kalau kita merasa diri kita bisa menggunakan emosi dengan baik sebagai motivator. Ya, apalagi ketika kita mencapai sesuatu sebagai bukti dari motivasi dalam diri kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan, tentu karena keberhasilan itu. Dan kebahagiaan itu sendiri akan memperkuat diri kita untuk terus-menerus menghasilkan prestasi-prestasi baru yang lebih banyak lagi. Kita akan menghasilkan inovasi-inovasi baru karena kita merasa sukacita, merasa senang sebagai bagian dari pencapaian yang kita raih. Ya. Jadi, emosi pada dasarnya memang mempengaruhi seluruh kualitas hidup kita, termasuk juga fungsi biologis dan psikologis dalam diri kita. Begitu kompleksnya. Emosi itu bukan hanya seperti yang kita sangka selama ini, emosi itu artinya marah, begitu. Padahal banyak sekali ya. Nah, ketika bicara tentang dampak emosi terhadap biologis dan psikologis, mari kita renungkan sejenak apa sih yang terjadi ketika kita mengalami sebuah emosi. Misalnya ketika kita mengalami emosi yang negatif, misalnya takut, kecewa, cemas, dan sebagainya itu, yang terjadi adalah di dalam tubuh kita akan muncul hormon kortisol, yaitu hormon stres. Ini hormon yang meningkat ketika kita mengalami stres, cemas, khawatir, takut. Kenapa hormon ini bisa meningkat dan apa fungsi hormon ini? Ketika kita mengalami batin yang sedang stres, cemas, khawatir, atau takut, kita cenderung akan berusaha untuk mengikuti dorongan reaksi ego kita yang berupa fight or flight. Ya, mau melawan keadaan yang tidak kita sukai atau melarikan diri dari keadaan yang tidak kita sukai itu. Jika itu yang kita lakukan, maka tentu kita akan membutuhkan energi untuk melawan situasi yang tidak kita inginkan atau ingin berlari menjauh dari situasi yang tidak kita inginkan. Nah, hormon kortisol itulah yang kemudian disemprotkan oleh tubuh kita supaya nanti cadangan-cadangan energi itu bisa dibongkar untuk menjadi gula otot yang membuat otot kita berenergi untuk melakukan tindakan perlawanan atau melarikan diri itu tadi. Nah, kemudian kelenjar di atas ginjal kita akan menghasilkan hormon yang disebut hormon adrenalin yang menyebabkan jantung kita berdetak lebih kencang sehingga darah-darah bisa dialirkan lebih banyak ke seluruh tubuh kita dan membuat tubuh kita penuh energi dan siaga untuk melakukan fight or flight itu. Ini yang terjadi. Nah, sayangnya hormon-hormon kortisol dan adrenalin ini memang seharusnya dia bermanfaat untuk membantu tubuh kita melindungi diri kita. Tapi ketika stresnya berkepanjangan, cemasnya berkepanjangan, khawatirnya berkepanjangan, takutnya berkepanjangan, atau adrenalinnya terus-menerus dipacu, memacu jantung berdetak kencang, yang terjadi adalah tekanan darah bisa tinggi. Ya, kalau jantung ada masalah, kemudian bisa tercipta gelembung-gelembung udara atau bahkan eh, apa namanya gumpalan-gumpalan darah yang kemudian memunculkan sumbatan di berbagai bagian dari di pembuluh darah kita. Begitu juga kortisol yang berlebihan itu akan menyebabkan ya kelebihan gula juga dalam diri kita. Jadi hiperglikemi terjadi. Ini kalau emosi negatif menyebabkan kita terus-menerus memproduksi kortisol dan adrenalin. Nah, bagaimana ketika kita mengalami emosi yang positif, yang penuh sukacita, bahagia, puas oleh apa yang kita capai? Maka yang terjadi adalah tubuh memproduksi hormon. Yang pertama ada hormon dopamin,
Hormon yang ini terkait dengan perasaan puas dan bahagia. Ketika kita mengalami sebuah pencapaian dalam hidup kita, biasanya hormon ini akan meningkat karena kita mengalami rasa bahagia dan puas. Ini bisa menstabilkan tekanan darah kita, dopamin. Kemudian ada hormon serotonin yang juga meningkat, yaitu hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Hormon ini memiliki peran kunci di dalam suasana hati dan emosi yang positif dalam diri kita. Jadi kalau orang mendapatkan semprotan serotonin yang cukup dalam sehari-harinya, dia mudah mengalami rasa bahagia pada bahkan hanya melihat matahari bersinar pagi ini dia bisa bahagia. Ya. Ditambah lagi dengan hormon satu lagi yaitu hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini kemudian kita dikenal sebagai hormon cinta. Hormon cinta ini berperan menguatkan ikatan sosial dan perasaan kasih sayang. Jadi kita bahagia, jadi kalau kita bahagia, hormon oksitosin akan meningkat, hormon cinta meningkat, sehingga kita satu sama lain akan saling penuh kasih sayang dalam pergaulan kita. Nah, tambahan lagi satu ada hormon yang cukup bermanfaat, yaitu yang disebut sebagai hormon endorfin. Hormon endorfin itu yaitu hormon endomorfin. Jadi hormon endomorfin itu menyebabkan kita tidak terlalu sensitif terhadap rasa nyeri. Jadi ambang nyeri kita meningkat. Apa namanya? Lebih lebih tidak sensitif gitu. Jadi yang biasanya kita mudah sakit hati, mudah sakit kepala, mudah sakit leher dan sebagainya itu dia bisa berkurang respon kita terhadap rasa nyeri karena kita disemprotkan hormon endorfin ini. Nah, hormon-hormon yang baik ini, yang bagus ini, yang dihasilkan oleh emosi positif, yang kita sebut dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin, itulah menyebabkan darah kita menjadi darah yang baik, yang ayu. Nah, inilah konsep rah ayu tadi. Dalam doa-doa kita, semoga kita rah ayu, artinya darah kita mengandung hormon-hormon yang menyebabkan kita mengalami kebahagiaan dan sukacita dan penuh cinta dalam kehidupan ini. Nah, lalu bagaimana ketika kita mengalami situasi di mana terlanjur yang muncul adalah emosi-emosi negatif yang kelak bisa berefek pada meningkatnya kortisol, meningkatnya adrenalin. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita ada di dalam kehidupan ini, sedang memainkan peran kita di kehidupan ini, tetapi kita terjebak di dalam semprotan hormon-hormon yang muncul akibat emosi-emosi negatif. Nah, ini perlu kita renungkan. Karena kalau kita tidak mengenali bagaimana caranya mengatasi kondisi di mana emosi negatif kita sedang muncul untuk berkuasa di pikiran kita, di perasaan kita, maka yang terjadi adalah kita bisa mengalami perjalanan kehidupan yang tidak baik-baik lagi. Ya, menjadi tidak nyaman, penuh permusuhan dengan orang lain, muncul sikap antipati pada orang lain. Ini yang berbahaya, membuat hidup kita menjadi tidak nyaman lagi. Mau sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, ketika hubungan sosial tidak baik, maka kita kehilangan apa yang menjadi kebutuhan nomor 3 setiap manusia, yaitu kebutuhan akan love and belonging. Jadi kebutuhan untuk dicintai dan memiliki keakraban, friendship dengan orang-orang lain, itu bisa terganggu atau terhambat karena emosi negatif terlanjur berkuasa di dalam diri kita. Yang muncul adalah reaksi fight or flight dengan orang-orang yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Jadi, ketika kita mengalami emosi negatif ini, yang pertama kita lakukan adalah untuk bisa mengendalikan emosi itu adalah sadari diri kita. Kita perlu memiliki kesadaran diri atau self-awareness itu. Jadi, kenali dulu dan identifikasi emosi yang kita rasakan. Apakah kita sedang sukacita? Apakah kita sedang takut, cemas, fobia, dan lain-lain. Benar-benar harus kita pahami, sehingga kita mudah mengelolanya. Ada banyak orang yang mabuk oleh pujian, sehingga dia tidak sadar dalam sukacita akibat mabuk pujian, orang bisa dimanfaatkan oleh orang lainnya. Ini berbahaya.
tidak ada bedanya dengan orang yang mabuk minuman keras atau alkohol. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Mabuk pujian juga sama. Ini bisa berbahaya kalau kita tidak kenal bagaimana emosi kita bisa begitu sukacita sampai-sampai kita kehilangan kewaspadaan. Ya, apalagi kalau itu adalah emosi negatif, tentu bahayanya lebih berat lagi. Misalnya karena kita begitu takutnya pada sesuatu yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang layak ditakuti, maka kita menjadi tidak berani melakukan sebuah tindakan karena khawatir berlebihan, cemas berlebihan. Ini perlu kita kenali dan identifikasi. Emosi apa yang sebenarnya kita rasakan. Nah, disinilah perlunya kita memiliki waktu untuk merenung tentang apa pemicu dari emosi tersebut. Kita renungkan, kita amati, kita duduk duduk diam sejenak, amati emosi kita, amati kemarahan kita, amati kesedihan kita. Sampai kita benar-benar paham apakah semua emosi itu perlu diekspresikan begitu kuat atau hanya cukup diamati, ya, jangan sampai dia terekspresikan keluar. Itu yang perlu kita renungkan. Dan ketika rasanya dada kita begitu sesak oleh emosi negatif yang mungkin kemarahan, kesedihan, dan lain-lainnya seperti itu, maka kita perlu belajar sedikit tentang teknik pernapasan. Ya, kita perlu belajar teknik pernapasan. Kita belajar untuk menarik napas kita pelan-pelan melalui hidung, lalu melepaskannya pelan-pelan melalui mulut. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk menenangkan sistem saraf kita dan meredakan stres yang sedang kita alami. Ini beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kenali diri kita, sadari diri kita, sadari emosi kita, lalu tarik napas pelan-pelan, lepaskan dengan mulut. Ini cara kita ketika kita lagi sedih, marah, yang tak terkendali. Selain itu, kita juga perlu berpikir kritis terhadap apa yang kita alami. Ya, kita perlu mengevaluasi kembali apa sih situasi yang telah memicu kita eh, mengalami emosi itu. Lalu tanyakan juga pada diri kita secara kritis, apakah begitu pentingnya kita bereaksi semarah itu atau sesedih itu untuk sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak perlu memunculkan reaksi berlebihan seperti itu. Nah, kadang-kadang kan manusia itu penuh drama, ya penuh drama. Kehilangan uang 100.000 seakan-akan kehilangan seluruh kekayaan di dunia ini. Kehilangan pasangan pacar misalnya, seakan-akan dunia ini runtuh hanya gara-gara pacar yang hilang. Ini kan kadang-kadang emosi ini kalau tidak kita kendalikan dengan baik itu bisa berakibat sangat buruk. Ya, bahkan banyak orang akibat perasaan yang berlebihan seperti itu memilih sikap atau tindakan flight dari kehidupan, melarikan diri dari kehidupan, yaitu dengan melakukan tindakan suicide, bunuh diri. Ini tidak baik ketika orang tidak kritis terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika kita sangat berat menghadapi emosi kita, mungkin kita perlu sejenak mengalihkan diri kita, pikiran kita dari hal-hal yang memunculkan perasaan negatif, kita alihkan kepada pemikiran yang lebih positif dan konstruktif. Misalnya begini, kalau ada orang membuli kita, mungkin kita akan sakit hati kalau belum belajar, kalau belum berlatih. Tapi kapan kita mulai bisa belajar dan berlatih untuk mengendalikannya? Kita bisa memanfaatkan, sebagaimana cerita di awal tadi, kita bisa memanfaatkan sikap bulian orang lain, sikap perundungan dari orang lain untuk menyemangati diri kita, mencapai apa yang menurut orang lain tidak bisa kita capai. Nah, kita jadikan pecut setiap ejekan orang lain. Ini misalnya adalah sebuah cara kita mengalihkan pemikiran negatif menjadi pemikiran yang lebih positif dan konstruktif bagi kehidupan kita sendiri. Nah, kemudian ada juga cara lainnya. Misalnya kita berlatih melakukan relaksasi. Karena ketika kita emosi, ketika kita stres, otot-otot kita ikutan menegang. Ya, kadang pegal-pegal, tegang, ngilu-ngilu, dan sebagainya. Ini kita perlu belajar untuk meditasi, yoga, mau yoga asana terutama untuk peregangan otot-otot tubuh kita.
kemudian belajar mindfulness, belajar benar-benar mengamati apa yang kita rasakan tanpa menilai baik dan buruk, hanya mengamati saja. Seperti ketika kita menonton sebuah pertandingan sepak bola, di mana tidak satu pun dari klub yang bertanding itu adalah klub yang kita bela. Kita menonton, hanya menonton permainan sebaik-baiknya tanpa menilai salah satunya sebagai musuh atau teman. Tonton saja. Nah, itu seperti cara kita melakukan mindfulness terhadap apa yang muncul di pikiran kita sebagai emosi-emosi tadi. Ya, ini bisa akan mengurangi ketegangan kita, mengurangi pikiran kita yang gelisah tadi. Nah, atau kadang-kadang kita membutuhkan sebuah momen atau ruang dan waktu di mana kita bisa berbicara dengan orang lain, mendiskusikan apa yang kita rasakan, ya curhatlah sederhananya. Ya, sehingga kalau curhat kita benar terhadap orang yang benar, kita bisa menemukan perspektif yang baru terhadap masalah yang kita hadapi, agar beban hidup kita, beban batin kita menjadi berkurang. Tapi ketika kita salah menemukan orang tempat kita curhat, nah bisa-bisa malah ego kita didorong ditambah menjadi lebih negatif lagi, padahal seharusnya kita mencoba untuk belajar melihat sisi lain dari kejadian yang kita alami. Nah, gara-gara kita tidak berhasil menemukan orang yang tepat, akhirnya kita menemukan provokator, bukan motivator. Tambah berat lagi stres kita, tambah berat lagi beban hidup kita, beban batin kita. Sudah kita cemas, ketemu pula orang yang tambah menakut-nakuti kita. Ini berbahaya. Harusnya kita yang cemas itu diberikan harapan, malah ditakut-takuti, sehingga kita menjadi kehilangan harapan akan masa depan kita. Ini berbahaya. Kalaupun kita tidak menemukan orang yang layak untuk kita percaya, mungkin perlu kita pergi ke tempat orang-orang yang lebih profesional. Kalau tidak, ya cara paling sederhana adalah apa? Lakukan aktivitas fisik ketika kita lagi stres. Jalan atau berlari. Ya, tapi jangan berlari menyeberang kereta api yang sedang jalan, itu juga tidak baik. Ya, olahraga dan aktivitas fisik itu akan apa ya namanya? Akan mengurangi kadar gula darah yang keluar oleh karena hormon kortisol tadi ketika kita stres. Jadi dengan melakukan aktivitas fisik, entah berlari ringan, berenang, atau berjalan, atau melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya, atau mungkin kalau lagi jengkel sekali, silahkan melakukan latihan pukul-pukul samsa atau apa gitu, sehingga tersalurlah energi kita tadi menjadi sebuah energi fisik yang tidak membahayakan diri kita, tidak membahayakan orang lain. Nah, sehingga dengan olahraga fisik itu kemudian kita akan mendapatkan semprotan hormon endorfin yang bisa membantu kita meningkatkan perasaan positif dalam diri kita. Ya, daripada kita memasukkan morfin dari luar, lebih baik kita memunculkan produksi morfin di dalam diri yang disebut sebagai endomorfin atau endorfin. Ya. Ini cara kita untuk meredakan stres yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, selain itu, hal beberapa hal penting lainnya yaitu kita coba tetapkan batas diri kita. Ya. Kalau rasanya kita tidak akan bisa memahami kehidupan politik misalnya, ya sudah, jangan terlalu banyak larut dalam berita-berita yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kondisi-kondisi yang membuat kita tambah beban gitu. Hidup ini sederhana. Nikmati saja apa yang bisa kita nikmati. Jangan menenggelamkan diri pada situasi atau hal-hal di kehidupan ini yang membuat kita tambah stres. Kecuali itu memang pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita petani, ya sudah, kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita. Tidak usah mikirin politik terlalu mendalam. Karena menjadi petani sudah stres, memikirkan politik yang bukan urusan kita, tambah stres lagi kita. Jadi biarlah itu menjadi ranahnya orang lain. Kan sudah dibayar kita. Kita sudah membayar mereka dengan pajak untuk ngurusin politik, bukan kita yang sibuk lagi ngurusin mereka gitu. Nanti kasihan uangnya sudah dipakai membayar mereka, kemudian mereka juga harus kita ingatkan, kan berat nanti hidup kita.
Hindari hal-hal yang mudah memicu emosi negatif dalam diri kita. Ya, kemudian ketika kita tidak bisa ketemu orang lain untuk curhat, mungkin kita perlu menulis perasaan kita dalam bentuk jurnal. Atau mungkin masa remaja dulu kalau kita ada masalah, kita simpan saja pada diary. Ya, atau kita buat dialog. Dialog, keluarkan unek-unek kemarahan kita. Siapa tahu pada saat kita mengeluarkan itu, tiba-tiba terjadi self-talk. Ya, siapa tahu di dalam diri kita muncul insight berupa nasihat-nasihat yang mengingatkan diri kita, ya sebaiknya kita jangan begini, jangan begitu. Ini tidak baik untuk diri kita sendiri. Nah, self-talk seperti itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat ketika kita mengalami stres. Ya, daripada kita menunggu nasihat orang lain, nasihat dari dalam diri kita mungkin jauh lebih penting. Siapa tahu nanti ada momen di mana self-talk itu terjadi antara pikiran kita, perasaan kita, dengan kecerdasan jiwa kita. Sehingga nanti akan dialirkan solusi-solusi yang sangat menakjubkan itu. Nah, ini penting. Jurnal itu juga penting supaya nanti di masa depan kita bisa baca ulang bahwa oh dulu saya mudah dipicu. Ternyata dengan hal sederhana saya mudah marah. Sehingga ke depan kita bisa mengevaluasi diri kita untuk tidak mengulangi hal yang sama. Kemudian kita juga perlu mengubah lingkungan tempat kita bergaul. Ya, kalau ada lingkungan atau situasi yang selalu membuat kita mudah terpicu secara emosi menjadi negatif gitu, udah jauhkan saja. Jauhkan saja kalau tidak kuat. Daripada kita ada di sana tetapi terus-menerus dibully, kemudian membuat diri kita tidak menemukan rasa harga diri gitu. Ya sudah tinggalkan saja. Ya, kecuali kalau kita bisa mengubah perilaku mereka menjadi penguat kita untuk bangkit, itu bagus, enggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat dan terus dibully, ya sudah tinggalkan saja. Jadi pilih lingkungan yang tenang dan positif, di mana kita bisa terbantu untuk mengatasi stres kehidupan yang kita alami, sehingga dengan stres yang mereda itu kita bisa melihat hal-hal yang mungkin selama ini kita abaikan dan mampu memberikan kita sukacita. Ya. Nah, yang terakhir, yang terpenting lagi adalah cari bantuan yang profesional. Kalau kita tidak mendapatkan semua manfaat dari tindakan-tindakan di atas tadi, cari yang profesional. Bisa psikolog, psikiater, konselor, dan lain-lainnya gitu. Ya, kalau kita merasa nggak puas. Nah, ini cara-cara kita mengendalikan emosi kita, sehingga kalau kita sudah berhasil mengendalikan emosi kita, tahu manfaatnya, tahu kapan kita menggunakan yang negatif sebagai motivator, tahu kapan kita menggunakan yang positif untuk membantu kita mencapai tujuan dari hidup kita, maka disitulah kita akan bisa memainkan dengan baik apa yang selama ini menjadi peran penting dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah cara terbaik untuk kita mengubah kehidupan kita, sehingga kita bisa memainkan peran sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu dulu yang bisa Tiang sampaikan untuk kita jadikan bahan perenungan, bahan diskusi, sehingga kita bisa mengenali pengalaman-pengalaman kita selama ini. Kira-kira demikian Bu Sri, Bu Putri, ya, Iya, akan dikendalikan diskusinya. Ya. iya, baik. Terima kasih, Pak Wayan. Baik, teman-teman, silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand, boleh langsung buka mic, atau mungkin Mbak Putri mau Ya, bertanya. aku buka Ya, oke, pertanyaan silakan. dulu. Pak Wayan, kehidupan di Bali kan kehidupan sosial di Bali kan sangat dekat ya Pak ya, sangat akrab. Ada fungsi Banjar yang mendekatkan para anggota masyarakat. Eh, Menurut Bapak, peran Banjar dan kehidupan sosial di Bali ini dengan regulasi emosi ini gimana Pak? Karena kan sebagai tetangga yang puluhan tahun gitu nggak mungkin tidak ada persoalan gitu. Nah, ini bagaimana peran kehidupan sosial dan Banjar di Bali Pak? Terima kasih Bu Putri pertanyaannya. Memang di Banjar itu kan kita punya apa yang disebut dengan awik-awik atau peraturan adat. Selain mencegah terjadinya konflik di antara warga,
dengan membuat mereka terus-menerus bersosialisasi, saling curhat satu sama lain, aktif dalam berbagai kegiatan. Kemudian mengedepankan pelatihan-pelatihan seni, karena ketika batin orang terus-menerus dihadapkan dengan berbagai seni, seni suara, seni tari, seni lukis, berbagai macam seni, cenderung ada kehalusan dari emosi biasanya yang terjadi. Itu mencegah orang berpikiran negatif. Tapi ketika orang tertentu, tetangga mencapai kondisi di mana mereka sama-sama emosi, nah disinilah kemudian ada peran dari awik-awik atau aturan Banjar itu untuk apa? Untuk para tetua adat mempertemukan mereka, untuk mengajak mereka saling memaafkan, atau membuat mereka bisa berdamai satu sama lain, untuk bisa menengahi mereka, membuat mereka bisa saling memahami apa yang dialami oleh lawan, dalam petik lawan mereka, atau orang yang sedang diajak bermasalah dalam kehidupan mereka. Ini cara orang Bali dengan tradisi dan adatnya untuk dibantu oleh para tetua adat agar kita melihat dengan lebih bijaksana apa yang sedang mereka alami. Nah, ini peran-peran. Jadi peran adat itu sebenarnya adalah untuk mengendalikan, menggerakkan apa yang di Bali dikenal sebagai 3 penyebab kebahagiaan, yaitu dikenal sebagai Tri Hita Karana. Jadi itulah fungsi tetua-tetua adat di Bali, membuat umatnya, membuat orang-orang Bali di wilayah Banjar itu, yang lebih luas lagi di wilayah desa, untuk apa? Untuk kemudian bisa harmonis dengan parahyangan, namanya parahyangan. Harmonis dengan Tuhan, juga bisa dekat harmonis dengan sesama manusia, lalu harmonis dengan lingkungan. Itulah tujuan dari dibentuknya Banjar, supaya mereka bisa satu sama lain saling berdamai, saling menjaga. Karena tidak cukup hanya menjaga sesama manusia, tanpa menjaga lingkungan, maka lingkungan yang akan menghancurkan kita. Ya, kalau tidak mencapai keharmonisan dengan alam-alam lain, alam-alam yang tidak nyata, dengan Tuhan, dengan para dewa di dalamnya, begitu. Tentu kita juga akan mengalami ketidaknyamanan secara energi. Nah, inilah yang dilakukan oleh para tetua adat, membimbing mereka untuk harmonis dengan yang nyata maupun yang tak nyata. Kira-kira seperti itu sih, Bu Putri, sederhananya. Gitu. Boleh dibesarkan nih Pak. Bagaimana itu bisa diterapkan dalam ranah yang Indonesia nasional? Karena Bapak tahu di Jakarta kan manusia lebih individu Pak sifatnya ya. Ya. Sementara jadi kemudian yoga asana dilakukan oleh bukan dalam kelompok rumah dekat gitu, tapi dalam pertemanan. Tapi kelompok rumah dekat ini tidak ada mekanisme yang berjalan seperti di Banjar. Jadi kalau misalnya ada teknik atau trik yang lebih sederhana yang bisa diaplikasikan dalam wilayah dekat, karena kan ini menjelang pilkada dan lain-lain sebagainya nih Pak. Apa Ya. sih yang paling sederhana yang kita sesama warga masyarakat RT lah kalau di sini tuh kita bisa sama-sama kerjakan misalnya? Ya, tentu dimulai dari pimpinan, karena kalau sudah pimpinan dipercaya dan dipilih bersama oleh anggota RT, RW gitu misalnya, tentu kemudian apapun ya ajakan mereka itu akan menjadi bermanfaat gitu. Ya inilah kalau di Bali selalu ada kegiatan-kegiatan yang disebut rapat adat atau musyawarah adat itu. Kalau musyawarahnya sudah mendapatkan masukan-masukan untuk ke depannya apa yang harus dilakukan dan disepakati bersama sebagai di Bali namanya paswaran atau kesepakatan. Nah, itulah yang membuat RT RW itu bisa menjalankan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak bisa dilaksanakan secara Banjar, kalau di Bali juga nggak selalu. Satu Banjar itu gerak sana, ke timur sama-sama, ke barat sama-sama, nggak selalu. Karena ada aturan di mana ada yang bersifat atmanastuti, artinya pribadi. Ada yang kemudian bersifat acara, yaitu bersama-sama. Nah, hal-hal yang sifatnya pribadi tidak bisa dipaksakan bersama-sama. Di Bali juga tidak semua anggota Banjar ikut yoga. Tapi apa yang mereka bisa lakukan bersama-sama? Mungkin senam nasional, senam lansia, senam PKK gitu. Tapi kalau yoga, ya mungkin beda-beda lagi. Ada yang ikut komunitas yoga asana, di masing-masing komunitas beda-beda.
Jadi Banjar A, Banjar B ngumpul beberapa orang, dia bikin komunitas yoga yang dilaksanakan di rumahnya masing-masing seperti itu. Jadi nggak harus satu RT RW itu semua ikut-ikutan yoga, karena kan kesukaan orang-orang beda. Tetapi yang terpenting adalah mereka memahami bahwa setiap aktivitas yang positif itu harus didukung. Walaupun kita tidak ikut-ikutan di situ, harus kita dukung yang positif tentunya gitu. Karena setiap orang kan butuh cara masing-masing untuk melepas stresnya. Ya, tapi ada juga seringkali ada masalah. Ya di Bali juga ada masalah seperti itu. Sejumlah sejumlah anak muda di Banjar kemudian melepaskan beban mereka dengan musik, dengan nyanyi-nyanyi. Kadang juga sering melampaui waktu gitu. Sehingga tetangga juga nggak bisa tidur, itu bisa juga gitu. Ya, seringkali. Nah, inilah kemudian kita melakukan pendekatan dengan ketua adatnya untuk mengingatkan seperti itu. Atau setidak-tidaknya cara paling gampang ya udah supaya kita bisa tidur dan mereka juga bisa menikmati sukacita dengan nyanyi-nyanyi, ya sudah kita pakai headset aja sendiri di rumah gitu. Daripada ngasih tahu banyak orang, lebih baik kasih tahu diri sendiri pakai headset, dengarkan musik meditasi atau apa, tidur juga kita. Kira-kira seperti itu, Bu Putri. Ya di Jakarta dimanapun kalau di berbagai tempat kan kita juga punya apa namanya kelompok-kelompok adat. Nah kecuali kalau di kota-kota besar, ya dengan RT RW itu kita kondisikan juga seperti itu. Atau kita gunakan konsep komunitas itu. Ya seperti Padmana punya komunitas, di Jakarta ada komunitas tertentu. Ya kita bisa lakukan seperti itu. Saya juga di Bali punya komunitas tertentu yang kami di mana pagi-pagi sama-sama jalan ke pantai, olahraga, aktivitas pagi gitu. Setelah jalan cukup ya 5 kilo bolak-balik gitu, lalu kami ngobrol tentang kehidupan, tertawa-tertawa untuk melepaskan beban masing-masing di rumah-rumah kita. Kita ngobrol aja, ngobrol sana kemari, ngalor ngidul lah bahasanya gitu. Ya, tujuannya supaya kita bisa melepaskan diri dari beban stres itu, kalau ada gitu kan. Orang-orang berkeluarga kan ada saja hal-hal yang ingin mereka obrolkan satu sama lain gitu. Nah, padahal kami beda Banjar, beda profesi, beda kegiatan, tetapi selalu menyediakan waktu di pantai, di tempat umum itu untuk ngobrol, kumpul-kumpul seperti itu. Ya, tanpa membedakan profesi, tanpa membedakan kedudukan, dan di situ kami belajar untuk melihat diri kami sama-sama sebagai manusia yang satu sama lain harus saling memberi perhatian. Itulah aplikasi dari ajaran Trihita Karana. Maka kami menyebutnya kelompok WA kami itu disebut sebagai kelompok Trihita Karana. Trihita Karana. Jadi kita belajar mengaplikasikan Trihita Karana itu sama lain. Ketika ada pandemi, kami belajar untuk sama-sama membantu ke tempat-tempat di mana mengalami kekurangan. Ya, masalah ekonomi pada masa pandemi kemarin. Kita kumpul seperti itu. Kita kumpulkan beras, apapun yang bisa kita kumpulkan. Ini contoh. Ini bukan kegiatan Banjar, ini kegiatan komunitas kecil. Gitu. Kira-kira seperti itu sih, Bu Putri. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Maika. Ya, terima kasih Mbak Putri. Gimana teman-teman yang lain? Kalau belum ada, saya ingin pendapat Pak Wayan aja. Ini kan sekarang ini kan anak-anak atau mungkin orang tua juga sangat tertarik kepada apa TikTok yang sifatnya short video gitu. Nah, sementara short video itu kan kadang sangat memicu emosi. Misalnya contohnya yang terakhir itu saya lupa di mana. Yang orang tua siapa namanya Pak? Siapa itu yang nyuruh ada anak gonggong itu? Itu kira-kira ya saya ingin tanya pendapatnya Pak Wayan. Gimana tuh? Apa yang kami pendidik ini karena kebetulan saya juga pemerhati pendidikan itu bisa apa ya? Bisa mempengaruhi hal-hal yang seperti itu gitu, bisa memberikan dampak dari misalnya ke orang tua yang di dalam circle saya aja ya di dalam misalnya parents-nya sekolah saya gitu. Itu gimana caranya supaya mereka tidak terlalu tergantung atau tidak terlalu tertarik sama hal-hal seperti ini gitu. Karena ini Ya. kan
trending banget nih, orang-orang udah biasa melihat seperti itu gitu. Iya, makasih Bu Sri. Pertama, ketika kita mengajari anak kita, anak kecil ya, TK gitu, atau mungkin SD, mengajarinya mewarnai, maka kita akan memberikan gambar di mana dia bisa mengekspresikan mana yang dicoret dengan warna merah, mana warna kuning, warna hijau, warna biru, dan sebagainya. Tetapi tentu sebelum kita mengajarkan mereka mana yang diwarnai dengan kuning, hijau, merah, dan seterusnya itu, kita juga memperkenalkan mereka. Ini namanya warna merah, ini namanya warna kuning, ini namanya warna hitam, ini biru, dan seterusnya. Kalau kita tidak mengenalkan mereka mana warna-warni itu, tentu mereka tidak akan tahu kapan ketika disuruh mewarnai warna hitam, mereka nggak tahu mana warna hitam. Gitu. Ya, jangan sampai ketika mereka mewarnai rumput, yang seharusnya diwarnai hijau, tapi mereka nggak tahu mana warna hijau, dipakainya warna hitam. Nah, kecuali kalau kita membuat rumput yang tanpa warna, gitu, yang hitam putih itu boleh lah. Gitu. Nah, apa yang saya mau sampaikan analoginya di situ? Hidup ini penuh dengan warna-warni yang harus kita kenalkan kepada mereka mana hitam, mana putih, mana baik, mana buruk. Nah, alam ini menyediakan sikap, perilaku, ucapan, tindakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah yang kita jadikan cara, ya. Tanpa perlu kita memberikan contoh langsung yang buruk itu, tetapi kita bisa mengambilkan mereka melalui video-video seperti itu. Nah, ini contoh, ini yang nggak baik. Gitu. Ini contoh yang baik. Ini contoh warna hitam, ini contoh warna putih. Ya, kalau tidak ada yang mencontohkan seperti itu, maka mereka nggak tahu apa yang baik dan buruk. Nah, misalnya ada kejadian seperti itu. Kita bisa memberikan pembelajaran pada anak kita. Nah, ini kalau kita bertindak seperti ini dalam kehidupan kita, menyuruh orang lain menggonggong misalnya, itu kita memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan hewan. Itu nggak bagus. Itu nggak sopan. Itu misalnya kita ajarkan mereka. Karena nanti kita akan dikenal sebagai orang yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada orang-orang, kepada yang menonton kita. Jadi hidup ini cuma dua, ada yang memberi contoh baik, ada yang memberi contoh buruk. Yang memberi contoh buruk berujungnya di penjara, yang memberi contoh baik berujungnya mendapatkan gelar pahlawan, mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Ini yang kita pakai sebagai contoh. Jadi kalau kita bicara tentang guru pendidikan, tentu harus ada yang digugu dan ditiru. Sehingga kita juga bisa memberi contoh mana contoh yang tidak layak digugu, mana contoh yang tidak layak ditiru. Nah, ini pentingnya. Nah, sekarang ini kan TikTok sudah penuh juga. Selain ada hal-hal yang seperti itu, tentu juga ada yang menyebarkan pesan-pesan positif. Sekarang kan banyak sekali. Ya, banyak video-video pesan-pesan positif yang dipotong di TikTok, kemudian disebarkan dan juga menjadi pembelajaran. Nah, segala dualitas itu akan selalu hadir dimanapun. Pintar-pintarnya kita untuk mengarahkan mereka, mengarahkan anak-anak kita, murid-murid kita untuk meniru mana yang pantas ditiru dan mana yang tidak. Nah, kira-kira seperti itu sih, Bu. Ya. Ya, repotnya kan kalau di TikTok atau maksudnya ya di sosmed gitu, pada saat kita sudah punya pola melihat hal-hal yang sifatnya emosi atau sifatnya tadi yang positif, dia langsung AI-nya kan bekerja tuh dan dikeluarin lagi yang mirip-mirip lagi gitu kan, sehingga terekspos lagi lah seperti itu gitu. Jadi maksudnya ya kita perlu memberikan kesadaran barangkali tadi ya, supaya jangan sering-sering ngelihat yang tadi tuh yang emosional ya dia akan keluarnya yang kayak gitu-gitu terus gitu TikTok-nya. Ya, persis, Bu. Ketika kita mau melepas anak kita naik kendaraan ke jalan, tentu kita sudah mengajarkan mereka untuk tahu mana yang harus dihindari, mana yang harus dilewati gitu. Kalau bertemu dengan orang yang ngebut, yang sembarangan, satu jangan ditiru, dua hindari. Tapi kita nggak akan bisa apa namanya, kita tidak akan bisa mencegah di jalanan itu melihat orang yang suka ngebut, orang yang sembarangan, naik motor, naik mobil, kita tidak bisa hindari karena itulah isi jalanan. Seperti halnya isi dari YouTube, isi dari medsos lain, Ya. TikTok dan sebagainya. Pentingnya membekali mereka supaya mereka tahu. Jadi mana yang bisa di skip, mana yang tidak. Nah kan
kalau kita tidak mengajari mereka, ya nggak tahu gitu. Ya, kalau kita hanya mengandalkan algoritma itu kita nggak bisa mencegah. Karena masing-masing itu punya algoritma tersendiri. YouTube punya algoritmanya. Kalau Iya, kita suka politik akan dikasih terus sama mereka, gitu. Kasih terus. TikTok juga sama, dikasih terus yang sejenis sama mereka gitu. iya, Tapi begitu kita skip, mereka akan tahu video yang ditonton kurang dari sekian detik, berarti mereka nggak suka, nggak akan dikasih. Tapi iya. begitu kita tidak skip videonya dalam tempo beberapa detik gitu, oh dianggap kita tertarik dengan hal seperti itu. Nah ini kita juga perlu ajarkan mereka. Kira-kira seperti itu sih Bu. Iya, makasih Pak Wayan. Ya, silakan bagi yang Ya, lain. silakan yang lain kalau memang ada yang mau ditanya, boleh raise hand. Oke, kalau belum sambil menunggu nih Pak Wayan, saya ada pertanyaan lagi. Eh, Ketika anak kita berusia masuk ke dalam usia remaja atau bahkan lebih dari itu gitu, masa-masa kuliah atau selesai kuliah, biasanya kan mereka sudah anak wanita misalnya anak perempuan, mereka sudah sudah pacar-pacaran, sudah punya punya anak laki yang dia suka lah minimal. Nah, kadang-kadang karena rasa kekagumannya terhadap laki-laki ini, suka kayak lupa terhadap, values-values atau mungkin, ya values-values ya yang diajarkan oleh orang tuanya dan menganggap bahwa si laki-laki ini adalah yang paling benar, gitu. Kalau sekarang bahasa sekarangnya mungkin kayak bucin gitu ya. Nah, itu kan pengaruh ke hormon tadi tuh apa, oksitosin yang kebanyakan. Maksudnya hormon oksitosin kan baik ya, tapi kalau kebanyakan terus dia akhirnya memihak kepada si laki-laki itu yang mungkin menurut kita orang tuanya mungkin yang sudah lebih sudah lebih paham tuh sebenarnya bukan anak-anak yang baik-baik juga gitu. Nah, kira-kira gimana tuh ya Pak Wayan, memberikan wawasan tentang relationship dengan lawan jenis gitu. Ya, makasih. Baik. Yang pertama perlu kita renungkan adalah hidup ini adalah ruang dan waktu pembelajaran yang tidak berhenti. Kita sendiri ketika baru lahir itu belajar menjadi bayi. Belajar jadi bayi supaya tahu bagaimana caranya menetek. Kemudian yang kedua, belajar menjadi bayi yang baru bisa merangkak, bayi yang baru bisa berlari. Kemudian belajar menjadi anak sekolah, belajar menjadi anak remaja, belajar menjadi seorang pekerja, belajar menjadi orang dewasa, lalu belajar menjadi orang tua. Setelah jadi orang tua pun, kita menjadi orang tua yang belajar lagi menjadi orang tua yang baru punya kehamilan, belajar jadi orang tua yang baru punya bayi, belajar jadi orang tua yang punya anak kanak-kanak, belajar menjadi orang tua yang baru punya apa namanya? Ya, belajar menjadi orang tua yang memiliki anak remaja. Nah, ini yang sering kita tidak lakukan. Ya, kita tidak tahu bagaimana memperlakukan anak remaja. Sehingga kalau kita tidak tahu, mungkin akhirnya kita terlalu banyak menatar. Terus menatar bukan menutur, sehingga akhirnya mereka keteteran gitu. Ditatar bukan ditutur, akhirnya mereka keteteran gitu. Akhirnya lama-lama mereka nggak percaya lagi pendapat-pendapat kita, dan akhirnya ketika ketemu pasangan calon calon yang dianggap akan menjadi pasangan mereka, mereka nggak mau tahu lagi apa yang kita kasih tahu. Mereka nggak tahu lagi, mau tahu mendengar lagi apa yang kita kasih tahu. Nah ini berbahayanya gitu. Sehingga ujung-ujungnya adalah kita harus introspeksi diri lagi sebagai orang tua. Mungkin yang kita butuhkan pertama adalah sebelum mereka mengalami hal seperti itu, belajar untuk membangun komunikasi yang intens dengan anak-anak. Nah, seringkali kan kita nggak membangun. Ya, ketika mereka mau ngobrol di masa kecil sama kita, yang kita lakukan adalah sebentar ya, Bapak lagi sibuk, Ibu lagi sibuk. Nah, ketika kita ada banyak pekerjaan, kamu tahu nggak sih Bapak lagi sibuk, Bapak lagi pekerjaan. Lama-lama mereka malas ngobrol sama kita, malas mau curhat sama kita, curhatnya sama teman, atau akhirnya mereka menemukan orang yang nyaman, dan akhirnya menurut kita orang yang nyaman yang mereka anggap sebagai pasangan hidup yang sejati, yang soulmate gitu misalnya,
Mungkin mereka minta pendapat kita kalau mereka menganggap kita pasti tidak akan setuju, gitu. Tapi ketika hubungan baiknya sudah terjalin sejak mereka beranjak remaja, maka pasti akan menjadikan kita figur otoritas untuk dimintai pendapat apapun itu. Nah, tapi kalau sudah berlalu, bagaimana caranya? Nah, ini agak berat. Kalau sudah berlalu dan kita sudah tidak mungkin lagi memperdalam mengulangi lagi hal-hal yang sudah terlanjur lewat itu, mungkin kemudian kita perlu menggunakan cara yang berbeda. Cara mengingatkan dengan cara yang lebih tepat, lebih lembut, lebih halus gitu. Ya, selalu kita bisa mengingatkan, ya ibu kamu mengalami masa remaja, sedang jatuh cinta, nggak apa-apa itu bagus gitu. Karena dengan cinta kamu juga akan mencintai dirimu sendiri. Ya, gara-gara cinta kamu menjadi lebih lebih sering berias, lebih sering mandi, lebih sering merawat diri. Itu bagus, itu bagus. Cinta kepada orang lain membuat kamu cinta pada dirimu sendiri. Tapi jangan sampai kecintaanmu kepada orang lain yang membabi buta suatu ketika membuat perjalananmu tersandung dan kamu jadi jatuh sendiri sakit. Nah, ini yang perlu kita berkomunikasi dengan mereka. Seperti ketika kita membuat bonsai dan membelokkannya, kita gunakan kawat yang bisa diputar, bisa mendekat, bisa memeluk dengan erat, lalu pelan-pelan membelokkan. Ya, kalau pakai besi yang kaku, ya susah juga ini, susah juga. Susah membentuknya kalau kita pakai besi yang kaku. Nah, kita harus pakai besi yang bisa merangkul dengan lembut, kemudian membelokkan pelan-pelan. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau egonya terluka. Dia merasa inilah pasangan jiwaku, tiba-tiba orang tua menganggap, ini bukan pasangan jiwamu. Ibu yang lebih tahu, ibu lebih banyak makan asam garam kehidupan, begitu. Nah, padahal mungkin kalau dia ingat sama kita, kalau ibu lebih hebat, kalau bapak lebih hebat, kenapa juga saya pernah dengar bapak ibu bertengkar. Nah, ini kena lagi kita, gitu. Iya, betul. Ya. Ya, Pak Wayan boleh tadi sedikit menjelaskan bedanya menatar dan menutur. ya kalau menatar itu kan kita memberi pelajaran. Begini harusnya begini, begini, Ah, begini. Itu penataran. Itu. Ya, kalau namanya natah itu seperti orang mengikir gitu. Dia diratakan. Kamu harus begini, nggak boleh ada menonjol. Gitu. Bisa. Tapi kalau menutur kita menggunakan cerita-cerita, analogi-analogi yang membuat dia tidak merasa diajari, tidak merasa dianggap bodoh, dianggap dia orang dewasa yang bisa mengerti storytelling yang kita maksudkan. Ya, waktu kecil kan kita banyak baca komik-komik dan terinspirasi oleh itu. Itu jauh lebih menggugah daripada diajarin ilmu agama. Kamu nggak boleh begini. Kalau begini kamu dapat neraka, bla bla bla. Masa sih bisa begitu dapat neraka? Nah, nanti bisa ditolak ajaran kita. Ya, hmm. kira seperti itu. Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Wayan. Ini ada pertanyaan di chat dari Ibu Endrawati. Salam Rahayu, Dok. Mohon izin bertanya, bagaimana perasaan tidak nyaman seperti kecemasan dan rasa tidak nyaman lainnya yang mencuri kebahagiaan bisa dilepaskan setelah rasa itu diterima sehingga rasa kembali normal dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih sebelumnya, Dok. Ya, sebagaimana cerita di awal tadi, pertama kita harus mengenali dulu apa itu emosi kita, takutan, kecemasan kita, kapan dia muncul, apa penyebabnya muncul. Setelah kita mengenalinya, baru kita akan menerima, oh, jadi saya sebenarnya nggak salah mengalami kecemasan, karena saya pernah trauma ini, trauma itu. Nah, setelah itu baru kita renungkan kembali, layak nggak sampai sebegitu cemasnya saya? Gitu. Nah, ketika kita melihat perenungan itu, kita bisa mengukur, menakar seberapa pantas kita bereaksi berlebihan apa tidak terhadap sesuatu. Dari situ kita akan bisa melepasnya tanpa kehilangan itu. Ya, kita lepaskan kecemasan kita menjadi kekhawatiran, kita hilangkan kekhawatiran kita menjadi rasa takut. Ya, karena rasa takut itu masih penting sebenarnya. Kalau orang tidak punya rasa takut, dia tidak akan terhindar dari sesuatu yang bisa berdampak bahaya dalam kehidupannya. Kita butuh rasa takut kita, sebagaimana kita butuh keberanian. Tapi kalau keberanian dipelihara berlebihan, dia bisa menjadi nekat atau membabi buta, tanpa rasio, bertindak, tanpa memikirkan apa-apa, itu berbahaya juga. Ya. Tetap
dalam kehidupan ini ketika kita menggunakan emosi, memilih emosi, yang pertama dilakukan adalah safety first. Ya, siapkan seberapa keamanannya. Jangan sampai marahnya menjadi kebencian, jangan sampai kebenciannya menjadi dendam, itu susah. Tapi kalau kita tidak punya kemarahan itu berbahaya juga. Sudah tahu orang salah dan bandel, tidak dimarahin itu berbahaya juga. Tapi begitu berlebihan, nah ini juga tambah berbahaya. Nah kira-kira seperti itu. Ya, caranya kenali, terima, baru lepaskan. Ya, susah melepaskan sesuatu yang tidak kita kenali. Ya jangan-jangan nanti ketakutannya dilepaskan, dihilangkan. Nanti nggak punya rasa takut, wah ini berbahaya nih. Ya membabi buta jadi. Kira-kira seperti itu, Bu Sri. Baik, terima kasih Pak Wayan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain yang ingin bertanya, boleh di chat ataupun di... Oke, boleh di chat atau di langsung raise hand. Memang, oh oke, ini ada satu dari Ibu Rita. Ibu Rita. Salam Rahayu Pak Wayan, izin bertanya, mohon elaborasi mengenai antisipasi menghadapi situasi yang vampire energi dalam hubungannya dengan regulasi emosi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah membuat keputusan untuk menjarak dalam pertemanan atau di lingkungan sosial masyarakat dengan tujuan untuk menjaga kenyamanan dan keseimbangan energi dan emosi diri, termasuk self-love atau selfish? Bagaimana bijaknya? Terima kasih sebelumnya. Oke, pertama tentang vampire energy. Jadi kita sering bertemu dengan orang yang dianggap bisa menyedot energi kita, ya, membuat kita kehilangan energi, jadi energi kita jadi drop karena negativitasnya. Demikian. Menariknya itu begini, seharusnya dalam kehidupan ini orang kaya itu menyerap kekayaan orang miskin, bukan orang miskin yang menyerap kekayaan orang kaya. Jadi yang modalnya besar pasti bisa mengambil modal orang-orang kecil, itu biasanya umumnya terjadi gitu. Dan ketika kita sama-sama miskinnya, maka biasanya ya yang kaya lebih kaya sedikit akan mengambil kekayaan dari orang yang lebih miskin lagi gitu. Nah, dalam artian seperti ini. Kalau energi kita juga tidak terlalu tinggi, maka seringkali yang terjadi adalah energi kita yang tidak banyak. Misalnya kita punya energi 5, ketemu dengan orang yang energinya 4, tetapi omongannya begitu deras gitu. Ya mungkin kita kesedot sama dia. Tapi kalau kita memiliki energi positif yang lebih besar, apapun energi negatif mereka nggak berefek kepada kita. Justru dia yang berubah menjadi malas menghadapi kita. Karena apa? Melihat kita selalu berpikiran positif. Dia jadi malas. Bukan kita yang tersedot, tapi dia yang kehilangan energi untuk ngobrol sama kita. Sebagaimana contoh yang disampaikan dalam kisah-kisah Nasaruddin itu. Jadi ada orang marah-marah ketika dilempari kotoran. Rumahnya dilempari kotoran, marah-marah. Tapi ketika rumahnya Nasruddin dilemparin kotoran, dia nggak marah. Sampai-sampai orang yang ngelemparin rumahnya itu dengan kotoran, jadi bingung. Ini orang ini dilemparin kotoran, dibully dengan kotoran, kok nggak marah? Ternyata setelah ditengoknya, si Nasruddin itu mengubah kotorannya menjadi pupuk. Dan kemudian dijual dan menjadi kaya. Nah, yang ngelemparin itu kemudian berpikir, wah, kalau aku lemparin kotoran lagi, malah justru memperkaya si Nasruddin gitu. Nah, itu cara kita untuk tidak menjadi orang yang disedot energi kita oleh orang-orang yang kita anggap vampire itu tadi. Jadi Dracula itu, ya, atau vampire itu. Kuatkan mental kita, kuatkan positivisme kita, sehingga yang negatif itu tidak berhasil merebut kekayaan hati kita, malah dia yang mengalami stres kalau melihat kita nggak bisa marah, nggak bisa begini gitu. Nah, orang-orang marah itu kan mencari pendukung untuk membuat lebih banyak orang marah lagi dengan mengejek, mencaci maki, membuli orang sehingga ada banyak orang ikut marah gitu. Nah, ini cara kita. Terus yang kedua, apakah kalau kita menjauh dari orang-orang yang kita anggap energinya negatif itu adalah self love atau selfish? Selfish itu kan
dalam mementingkan diri sendiri dalam konteks yang baik itu kan bagus. Misalnya nih, misalnya ada orang-orang yang suka mabuk-mabukan gitu. Gara-gara mabuk-mabukan, dia bahkan tidak punya apa-apa untuk mengurusi keluarganya. Lalu kita mementingkan diri kita sendiri dan menyelamatkan diri tidak ikut dalam pergaulan mereka ketika mereka mabuk. Nah, itu kan menyelamatkan diri kita. Ya, kita selfish sekaligus self-love. Kita mencintai diri kita agar tidak seperti mereka, akhirnya kita menjadi orang yang terselamatkan. Misalnya ada orang dalam pergaulan ngajakin kita narkoba, ngajakin kita main judi, mau judi offline maupun judi online gitu. Tapi kita menjauh dari lingkungan seperti itu. Mungkin kita tampak selfish, mementingkan diri kita sendiri, tapi mementingkan diri kita di jalan yang benar, yang membuat kita menjadi self-love, mencintai diri kita, mencintai keluarga kita, karena modalnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih baik. Tapi kalau kita misalnya kita sukanya santai, sukanya bermalas-malasan, tiba-tiba teman-teman kita ngajakin kita gotong royong gitu misalnya. Gotong royong membersihkan got di jalanan atau sungai di jalanan. Kita nggak mau ngikut. Ngapain juga, itu bukan tugas kita. Lalu kita menjauh demi kepentingan kita. Nah, itu yang tidak disebut self-love. Nah, karena apa ujung-ujungnya selfish itu membuat kita akhirnya cuma menjadi penonton dalam tindakan kebaikan orang lain. Nah, jadi selalu kita berpikir seperti itu. Apakah ini memberi manfaat bagi diri kita? Apakah selfish ini bermanfaat? Kalau iya, maka self-love. Kalau selfish ini tidak memberi manfaat positif bagi kita, maka itu bukan self-love. Ya, selfish yang menyebabkan kita eh, tidak mendapatkan manfaat dalam kehidupan ini. Kira-kira seperti itu tanggapannya untuk pertanyaan 1 dan 2 tadi. WK. Baik, terima kasih Pak Wayan. Baik teman-teman, bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi atau mau di chat? Oke, kalau belum mungkin saya yang bertanya lagi nih Pak Wayan. Di dalam peran kehidupan kita, wah mungkin saya bilangnya kehidupan saya lah ya. Karena kan ada peran sebagai apa istilahnya pengusaha barangkali yang ada di mana di situ ada sistem di dalam bisnis itu kan selalu ada sistem bisnis, ada misalnya peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Dan kalau di dalam ya seperti komunitas seperti ini atau di dalam coaching dengan klien kan memang kita perlu lebih sabar, mungkin tadi perlu menutur dan dibandingin menatar. Tapi pada saat di lingkungan bisnis, kadang kan kalau kita, misalnya ada seseorang karyawan yang melanggar gitu, karena apa ya? Karena memang saya ini cukup sabar gitu kan, jadi ya udahlah biarin dulu. Tapi orang ini nggak ngerti-ngerti gitu loh. Sampai kadang-kadang tuh orang lain bisa bilang kenapa sih ditegur aja langsung gitu kan ada perusahaannya ada apa. Cuman kan kadang-kadang apalagi itu karyawan lama gitu, saya kan suka nggak tega gitu ya. Nah, gimana tuh Pak Wayan itu kan ada keterlibatan tadi tuh emosi yang sebenarnya perlu saya gunakan untuk sesuatu yang lebih tegas tapi membuat orang lain tidak nyaman atau bahkan membuat karyawan itu harus berhenti bekerja gitu. Tapi memang karena dia membuat kesalahan. Sementara di lain sisi ada sisi yang memang kita perlu bisa menjaga perasaan orang lain, memahami orang lain gitu. Kadang-kadang saya sendiri bingung tuh di dua peran itu gitu, Pak Wayan. Mungkin Pak Wayan ada saran. Ya, yang WK sampaikan tadi itu kan dua sisi yang ekstrim. Iya, Satu ekstrimnya adalah diam dan membiarkan dulu. iya, Ekstrim yang kedua adalah diajak untuk bersikap tegas, menegur. Dua-duanya kan ekstrim itu. oke. Tegas, menegur, dan ujung-ujungnya pemecatan. Sementara tutur itu ada di langkah pertama. Ketika dia mengalami melakukan kesalahan, disitulah tutur itu ada. Ya. Ketika sudah bandel sekali, biasanya pada saat itu tatar yang terjadi. Iya, Tatar, teguran, begitu. iya, Nah, seringkali orang lupa bahwa di awal-awal itu ketika melihat sesuatu yang salah,
itu kan harus segera dilakukan evaluasi tim. Ada team building, yang namanya juga team building kan tidak serta-merta kalau kita mau membangun sebuah rumah bertingkat, langsung tiba-tiba rumah bertingkat kun fayakun muncul begitu saja. Yang namanya team building kan selalu pelan-pelan. Nah, tutur itu adalah sesuatu yang sifatnya pelan-pelan. Cerita demi cerita, episode demi episode, sampai orang itu mengalami kesadaran. Nah, betapapun juga dalam sebuah perusahaan itu kan yang dibutuhkan adalah seni berkomunikasi. Ya, mau perusahaan kecil, perusahaan besar, mau pada diri kita sendiri, kita tahu kalau kita ditatar, kita dinasehatin, kita juga males. Tapi kalau kita diberikan cerita yang inspiratif, kita juga senang mengalami perubahan, bukan karena disuruh, tapi karena kesadaran kita sendiri. Nah, itulah yang bisa kita lakukan kepada orang lain di dalam perusahaan di mana mereka menjadi bawahan kita, gitu. Saya sering melakukan hal seperti itu ketika menasihati orang. Saya jadikan contoh sehingga dia mengalami sebuah insight tertentu, dia mengalami sebuah perenungan tertentu, sehingga dia tidak merasa dirinya disalahkan, apalagi di depan umum, tapi dia bisa menilai dirinya salah. Orang itu sebenarnya benar-benar tidak suka dinilai dirinya salah, apalagi di depan umum. Tapi orang suka menyadari dirinya salah. Oh, ternyata aku salah. Diam-diam begitu. Ya, ini yang saya sering, makanya saya jarang sekali menegur. Jarang sekali menegur. Lebih sering mengingatkan. Ini kayaknya begini deh. Kayaknya begini. Ini kalau dibiarkan, perusahaan ini begini, ke depan akan begini. Ya, kalau saraf di otak dan saraf di tungkai kaki di seluruh tubuh tidak terkoneksi karena kita stroke, tentu kita akan lumpuh. Nah, kalau manajemen sebagai bagian dari kepala tidak terkonek secara hubungan impuls atau listrik atau komunikasi dengan bagian bawahan yang bekerja di tangan dan kaki, nah tentu perusahaan pun akan lumpuh karena tubuh ini kan badan usaha. Kalau badan usaha tidak connect antara saraf kaki dan saraf pusat, berbahaya. Begitupun manajemen dan bawahan tidak connect, ya sama aja membuat perusahaan sebagai badan usaha atau tubuh ini menjadi lumpuh. Nah, kira-kira seperti itu saya menceritakan kepada mereka supaya mereka memiliki, oh gitu, sentakan-sentakan kecil itu, oh iya ya benar juga nih. Kalau mereka sudah mengatakan, oh iya benar juga nih. Kapan mereka mengatakan, oh iya benar juga ini, berarti mereka melihat ada yang salah, gitu. Tidak disalahkan, tapi melihat sendiri ada yang salah. Ketika mereka sadar, kok kayaknya ini benar juga. Ya, Iya, kira-kira. berarti saya perlu banyak belajar lagi ya, Pak Wayan, Iya. untuk bisa memberikan cerita tadi atau menutur sesuatu dari awal bahkan ya dari awal sudah kelihatan Ada kesalahan kecil. ya ada kesalahan kecil ya betul-betul. Kadang di awal saya merasa masih kecil gitu, tapi tahu-tahu udah gede gitu udah. Ya, seperti kalau kita menekan sesuatu, ditekan, lama-lama kan dilepas Ya, meledak jadinya. Gitu. meledak betul. Hmm. Betul. Nah, itu dia tuh Pak Wayan. Kadang kan kita itu kurang aware sebenarnya emosi kita tuh sudah masih sekecil bola Ya, pingpong apa udah segede bola ya. yoga gitu. Nah, itu Nah, gimana tuh Pak Wayan? Mungkin Pak Wayan juga bisa kasih tipsnya tuh hmm. kita menyadari sebenarnya sebesar apa sih emosi yang ada di dalam diri kita gitu. Ya, itu yang saya sebutkan di awal sebagai kesadaran diri atau self awareness itu. Ya, jadi ketika kita sudah hafal, oh kalau begini, ya biasanya emosi saya terpicu. Kalau ada yang berkata begini, emosi saya terpicu. Itu yang kita catat, yang tidak boleh kita lupakan pada diri kita sehingga kita hafal kata-kata apa yang memicu kita emosi, sampai kemudian kita mengerti kenapa kata ini memicu emosi saya gitu. Nah, nanti kemudian kita coba cari solusinya. Oh, ternyata saya trauma dengan kata-kata seperti ini. Di masa kecil mungkin trauma gitu. Ya, akhirnya setiap mendengar kata yang sama kita jadi marah gitu. Nah, ini sebelum dia menjadi marah yang besar, kita sudah sadar, oh jangan sampai ini eh, memunculkan bahaya juga di kemudian hari ini kalau dibiarkan. Nah, ini ujung-ujungnya tetap kepada latihan untuk self awareness tadi. Self awareness ya, Hmm, ya penting sekali berarti ya. Self awareness itu bahkan sampai ke trauma ya, Pak Wayan. Betul. Ya, ya. Nah, banyak
ini pengalaman saya maksudnya pengalaman saya dengan klien-klien gitu, itu kan banyak sekali yang belum sadar atau mungkin belum sadar ya, belum mengenali traumanya dia gitu. Kira-kira maksudnya belum mengenali bahwa emosi itu dikarenakan trauma dia masa kecil. Kira-kira Pak Wayan sarannya bagaimana Pak Wayan supaya Iya. orang-orang ini lebih cepat, tapi tanpa saya banyak menatar ya, karena kan masalahnya mesti menutur itu untuk mereka mengenali kaitan antara trauma dan emosi ini. Saya sering beli makan di sebuah tempat makan. Hmm. Saya sering membeli makan di tempat makan di mana disediakan daftar menu, Hmm. sehingga waiter itu tidak perlu bercerita panjang tentang Hmm. makanan apa saja yang ada di sana. Sehingga Hmm. nanti saya melihat daftar menunya dan checklist mana yang saya pilih gitu. Hmm. Nah, kenapa mereka membuat daftar menu dan kenapa mereka mampu membuat daftar menu? Karena mereka yang punya profesinya di situ. Nah, Hmm. sebagai seorang coach gitu, sebagai seorang konselor gitu, tentu kita tahu apa sih jenis-jenis emosi, apa sih jenis-jenis pemicu dan sebagainya itu yang harus kita buat daftarnya, sehingga orang bisa menceklis bahwa mereka tidak tahu apa yang membuat mereka trauma, apa yang membuat mereka merasa nggak nyaman. Itu wajar, justru mereka datang kepada kita kan karena dianggap kita profesional. Maka kita perlu membantu mereka dengan membuat daftarnya. Nah, kira-kira mana di antara ini yang eh, pernah kamu alami di masa kecil? Kecil ya, ya. Tolong disampaikan checklistnya. Nah, seperti seorang dokter lah. Dokter itu kan punya cek riwayat Iya, hidup ya, apa gitu. Nah, itu. Ya, iya, anamnesa apa ibu pernah hipertensi, pernah kencing manis, pernah begini, bla bla bla. Kita punya checklistnya, iya betul, iya, checklist standarnya ya berkenaan dengan ini. Gitu. iya, Yang kita perlu buat untuk sebagai betul. coach, sebagai konselor dan sebagainya. Kira-kira seperti itu sih. Iya, iya Ya, memang apa ya kesulitan saya tuh atau nggak tahu ya mungkin nggak hanya saya, tapi coach itu kan karena jiwa itu kan apa namanya kesehatan jiwa itu lebih luas tuh. Kadang-kadang kita nggak tahu orang yang hadir di depan kita itu seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang mencoba apa namanya membuat mereka bisa masuk ke dalam diri dan apa namanya mengingat kembali itu misalnya gitu ya. Waktu kecil hubungan sama orang tua seperti apa gitu, nggak ya, inget gitu. Ada tuh yang kayak begitu. ya, Dia ya, kayak lupa masa kecilnya kayak apa gitu, dia lupa. Nah itu udah kayak gitu, udah stuck, ya. udah terus, wah Ya. gimana nih gitu kan. Eh, Kalau ibu pernah pergi ke pantai, gitu, Hmm, kita bisa menggali tanah dengan tangan, cukup dengan tangan. hmm, Tapi jangan coba-coba menggali tanah di bukit bukit karang. Kita butuh alat yang lain. hmm, Maka dalam penggalian kita terhadap klien-klien kita, kita tidak bisa menggunakan alat yang sama untuk semua orang. Gitu. Kita butuh hmm, cara yang berbeda-beda. Nah, hmm. itulah seni di dalam terapi. Itu. Ya, Seni kita menterapi orang, seni kita melakukan penggalian. Gitu. hmm, Kadang-kadang ketika kita izinkan mereka bercerita dan kita waspada dalam apa yang mereka ceritakan, satu hmm. di antara itu menunjukkan tanda-tanda apa yang sedang terjadi di masa kecilnya. Itu yang sering terjadi. Nah, ini butuh Ya, kepekaan sebagai iya seorang betul. counselor, sebagai seorang coach gitu. Kita Iya, butuh latihan itu. Sama dengan seorang pilot. Pilot selalu butuh jam terbang karena memang di langit ada awan atau tidak ada awan, tetapi bentuk awan tidak pernah sama. Kelembaban tidak pernah sama dari hari ke hari. hmm. Jadi jam terbang itulah yang melatih mereka. Iya betul. Kepekaan dan jam terbang ya Pak Wayan Hmm. penting sekali ya. Ya, ya. Ya, karena yang kita hadapi setiap hari kan berbeda-beda. Iya, enggak pernah Tidak orang yang pernah sama sama. pun tidak pernah sama moodnya setiap hari. Enggak, Iya, betul. selalu berubah-ubah gitu. Jangankan mereka, orang yang sama ketemu kita, mungkin moodnya dia sama, mood kita yang berbeda gitu. Iya, betul. Bahkan satu hari aja bisa up and down-nya Nah, berubah ya. kalau pas kebetulan ketemu moodnya lagi sama-sama enak, dia lagi enak, kita lagi enak, beres dah. Iya, Mudah beresnya. Kalau dia lagi nggak enak, kita lagi enak, kita kadang-kadang tersedot untuk menjadi nggak enak juga karena nggak ketemu-ketemu caranya gitu. iya, iya Mhm. betul-betul. Memang jadi kayak tadi mengalami vampire energi itu ya kesedot ya. Iya, Ya, ya, betul Pak Wayan. ya, ya, ya. Ya, terima kasih Pak Wayan. Gimana teman-teman, Bapak Ibu? Eh,
ada yang ingin bertanya, silahkan boleh di chat atau di langsung buka mic-nya saja. Menarik ini sebenarnya tentang emosi karena apa ya, kayaknya nggak akan habis. Kayaknya sampai kita mati nanti itu pelajaran tentang emosi ini menjadi satu pelajaran utama untuk manusia ya Pak Wayan. Ya, ya. Karena itu bagian dari diri kita yang terus melekat. Bahkan nanti ketika kita sudah meninggalkan tubuh ini, Hmm. kita masih membawa apa yang disebut sebagai manomaya kosa. Hmm. Manomaya kosa itu adalah lapisan pikiran dan perasaan yang kita bawa sebagai ruh setelah meninggalkan tubuh atau anamaya kosa ini. Jadi nggak akan pernah berhenti gitu. Hmm. Artinya kalau masih ada emosi kayak yang melekat kepada kehidupan di dunia ini, itu membuat kita juga susah untuk ke dimensi yang lainnya gitu. Persis, makanya ada istilah roh-roh gentayangan Ya. yang terluka gitu. Maka roh-roh yang terluka itu bisa membawa lukanya pada kehidupan masa depannya, di kehidupan yang baru, pada tubuh yang baru. Ada peluang seperti itu gitu. Makanya Hmm. kita diajarkan untuk belajar terus-menerus, berlatih terus-menerus, melepas semua emosi-emosi kita, ya, pengalaman-pengalaman hidup kita yang traumatik gitu, dilepaskan di hari ini. Jangan sampai terbawa pada esok hari, bahkan tidak terbawa pada malam hari ketika kita tidur. Selalu Iya. kita rilis, rilis, rilis. Nah, kebanyakan kan banyak orang tidak mau rilis. Nanti sekali retret baru dirilis 1.000 luka batinnya gitu. Iya. Nanti ketemu beratnya melepas 1.000 luka batin gitu. Nah, waktu retret 2 hari dilepaskan luka batinnya 500, tersisa 500 lagi. Kemudian nyedot lagi luka batin yang baru Iya. sampai berikutnya gitu. Iya, iya betul. Dan itu kayaknya memang tidak pernah akan habisnya ya. Betul. Karena banyak pemicu-pemicu dari luar lagi. Yang kita belum, maksudnya yang saat ini mungkin kita belum aware, baru nanti ketemu sesuatu, baru kita aware lagi gitu. Ya, betul. Dan repotnya itu kan kebanyakan orang merasa dia yang salah, maksudnya orang-orang sekitar yang salah gitu. Itu kembali lagi ke self awareness tadi ya, Pak Wayan ya, Ya, supaya betul. dia tidak menyalahkan bahwa orang lain yang salah sehingga saya merasa emosi yang seperti ini. Gitu. Ya, ya, itu yang perlu kita renungkan. Makanya kita perlu belajar kepada para penjudi, para Hmm. penjudi togel itu. Gitu. Kalau para penjudi togel itu seringkali menafsirkan mimpinya, menafsirkan Hmm. sesuatu ramalan-ramalan, kemudian dengan penuh keyakinan akan memasang sebuah nomor sesuai dengan tafsirannya. Tapi Hmm. begitu nomornya tidak keluar sesuai harapannya, dia nggak pernah nyalahin orang lain. Dia pasti nyalahkan dirinya sendiri. Oh, Hmm. kayaknya aku salah deh meramalkan ini. Selalu dia nyalahkan dirinya sendiri. Bukan Hmm. nyalahkan bandarnya, bukan nyalahkan siapa-siapa. Tapi dalam hidup ini kita malah lebih sering nyalahin orang lain. Jadi kita jangan-jangan sudah belajar pula, belajar agama, belajar spiritual, belajar ilmu seperti ini, malah lebih kacau dari seorang penjudi togel gitu. Iya, Ya. iya. Hmm. Baik. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum ada yang mau bertanya. Baik, mungkin kita langsung ke aliran semesta, Pak Wayan. Ya, saya coba apa namanya eh, sebentar Ibu ya. Saya Iya, mau tekan musik dulu sebentar ya. baik, baik. Ya, Ya, ya silakan Ibu sampaikan dulu sesuatu. Ya, iya, saya- baik. Ya, gimana nih Mbak Murni? Apa kabarnya? Udah lama kita tidak ketemuan. Ini yang saya kenal Mbak Murni di sini. Sehat, Mbak. Oh, sehat Bu Eka. Ya, mic saya Alhamdulillah. ketutup ternyata. Ya, ketemu ya. Iya, udah lama sekali nih nggak ketemu nih. Nanti kapan-kapan kita mesti ketemuan. Ya, harus. Iya, kajian-kajian yang di Kemang itu sudah nggak ada sih ya. Ya, putrinya lagi sakit. Tapi nanti Iya, mudah-mudahan tahun depan kita adakan lagi. oke, Heeh. baik ya. Mudah-mudahan Iya, Putri juga cepat sehat lagi. iya, amin, amin. Nah, iya nih. Bu Heni, Mas, yang saya kenal nih Bu Heni, Mbak Murni.
Yang lain saya belum kenal lagi nih. Pak Wayan lupa saya ya. Temennya Bu Yayu Suseno, sering ikut kajian di ini apa tempat tantenya Oji Saputra. Masih ingat Bu, masih. Ya. WK saya sudah ketemu nih, saya sudah ketemu. Oke, baik. Silahkan Pak Wayan. Ya, bentar ya. Ya, Pak Wayan. Musiknya kedengaran Bu, belum ya? Belum. Belum. Oke. Kedengaran Bu? Iya. Bentar. Mungkin dibesarkan lagi sedikit kali ya. Bentar. Sudah kedengaran tapi ya? Nah. Hilang lagi. Ya, sudah kedengaran sih Pak Wayan sayup-sayup. Bentar. Volumenya barangkali Pak Wayan bisa dibesarkan. Sudah Bu? Sudah kedengeran sih, sayup-sayup kedengeran. Oke, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita hening sejenak untuk bisa merasakan penyatuan dengan semesta ini, agar kita bisa mengenali siapa diri sejati kita, membebaskan diri kita dari pengaruh suka duka kehidupan ini. Anakku, para jiwa yang sedang mengisi kehidupan ini dalam tubuh manusia yang kalian tempati saat ini. Dengarlah anakku. Segala sesuatu yang menyertai kalian dalam kehidupan ini, yang menyertai kalian dalam tubuh ini, adalah segala yang memiliki manfaat dalam perjalanan kehidupan kalian yang penuh suka duka. Kenalilah semua itu sebagai bagian dari diri kalian. Segala rasa, segala emosi adalah bagian dari diri sejati kalian yang kalian gunakan untuk menjalani kehidupan ini dalam gelombang suka dukanya. Pahamilah bagaimana cara menggunakannya dengan baik, agar jangan sampai ketajaman pikiran kalian melukai diri kalian sendiri. Ketajaman perasaan kalian melukai diri kalian sendiri. Jangan sampai segala rasa, segala emosi yang seharusnya ada untuk membantu kalian menjalani kehidupan ini, menjadi menghambat kalian menikmati indah dan suka dukanya perjalanan kehidupan ini.
Kalian adalah jiwa, percikan dari kecerdasan semestaku yang tak terbatas. Dalam kesejatian kalian sebagai jiwa, kalian tahu apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan segala rasa dan emosi itu. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam pusarannya, dalam arusnya yang menenggelamkan, hingga kalian lupa untuk apa kehidupan ini hadir dalam diri kalian. Kenalilah tanda-tanda ketenggelaman kalian di dalam arusnya. Kenalilah ketenggelaman kalian ketika mereka, emosi-emosi itu, segala rasa itu, mengguncang kalian dari dalam. Jagalah kewaspadaan. Karena tubuh sebagai kendaraan dalam perjalanan jiwa kalian di bumi ini adalah tubuh yang sempurna. Tubuh yang begitu cerdas. Tubuh yang begitu penuh berkah. Namun tanpa rasa tanggung jawab atas berkah itu, kalian akan terperangkap di dalamnya, akan jatuh terpuruk oleh ketidakmampuan kalian menggunakannya dengan baik. Maka anakku, belajarlah. Belajar mengenali setiap bagian dari diri kalian. Kenali tubuh kalian. Kenali pikiran kalian. Kenali perasaan kalian. Kenali bagaimana cara menggunakannya. Kenali bagaimana cara mengendalikannya, agar kehidupan kalian saat ini bisa menjadi kehidupan yang membawa kalian meningkat dalam kesadaran semestaku yang tak terbatas. Hiduplah penuh makna, anak. Hiduplah penuh kewaspadaan akan tanda-tanda yang datang dari dalam diri kalian. Karena hanya dengan itu, kalian akan mengerti tanda-tanda yang kukirimkan di alam semesta raya. Kenalilah diri kalian. Karena hanya dengan mengenali diri kalian, kalian akan mengenaliku. Teruslah belajar tanpa henti, anak. Karena pengetahuan adalah bagian dari kecerdasan semesta tak terbatas. Seluruh ciptaan adalah pengetahuan yang mewujud. Bacalah. Bacalah tanda-tandanya. Bacalah pesan-pesannya. Bacalah dengan ketenangan batin kalian yang terbebas dari emosi-emosi yang menjerat kalian dalam kegelapan. Belajarlah, anak. Belajar. Terima kasih para jiwa. Terima kasih telah menyatu dalam keheningan pada sore hari ini. Semoga selalu menemukan manfaat dalam kehidupannya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan ini telah berakhir sesi dengan Pak Wayan. Ingat tanggal 7 Desember, 2 minggu lagi ya sebagai penutup di tahun 2024 ini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Wayan, dan sampai bertemu lagi di 2 minggu lagi tanggal 7 Desember. Selamat sore, terima kasih Bapak Ibu, selamat sore semua, sehat-sehat. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Bu Eka. Terima kasih Mbak Murni, makasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lina. Salam Rahayu, terima kasih. Rahayu, Rahayu. Rahayu. Saya izin saya matikan Zoom-nya.